Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah bin Hatta. Untuk video kali ini saya akan membahas seputar beberapa potensi yang sering dihadapi oleh seorang peternak dalam memelihara ayam, khususnya ayam broiler. Yang pertama, resiko kematian. Kita tahu bersama bahwa ayam merupakan makhluk hidup, ya, atau peternakan ayam secara umum itu masuk dalam industri biologis, ya. Maksud dari industri biologis adalah kita memelihara ayam atau kita memelihara makhluk hidup. Tentunya resiko kematian pasti sering dan beresiko untuk kita hadapi. Semakin tinggi kematian, maka potensi kerugian akan dihadapi oleh peternak. Tentunya ketika misalnya ada pilihan apakah kematiannya pada saat masih kecil atau besar. Tentunya ketika ayam mati dalam keadaan sudah masuk ukuran besar, maka operasional baik itu pemakaian pakan, kemudian operasional pemeliharaan tentunya sudah banyak kita keluarkan. Maka dari itu, kematian menjadi hal yang utama untuk diperhatikan oleh seorang peternak. Mortalitas itu satuannya dalam bentuk persentase. Tentunya ketika misalnya mortalitasnya rendah, berarti kemungkinan keuntungan atau hasil budidaya yang akan didapatkan oleh seorang peternak itu bisa lebih baik dibanding mortalitas yang tinggi. Tentunya kematian dari ayam Anda itu kembali dari bagaimana manajemen Anda, bagaimana lingkungan yang terjadi di dalam kandang, dan tentunya bagaimana kenyamanan ayam Anda sehingga betul-betul bisa kita maksimalkan proses pemeliharaannya. Jadi kematian itu apakah terjadi disebabkan oleh high stress atau stres yang tinggi, kemudian yang kedua ada gejala sakit atau serangan penyakit dari luar. Sebagai peternak, ya betul-betul sanitasi, desinfektan, dan kebersihan kandang itu harus diperhatikan. Risiko yang kedua, harga ayam yang kadang fluktuatif atau kadang naik, kadang turun. Ini tergantung dari serapan, tergantung dari permintaan, dan tentunya tergantung dari populasi yang ada, apakah produksi atau jumlah ayam yang ada di kandang itu lebih banyak dibanding konsumsi atau konsumen ayam yang terserap di pasar. Jadi harga ketika misalnya tinggi, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan itu akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya harga ayam turun atau anjlok, maka potensi kerugian akan dihadapi oleh seorang peternak. Apalagi ketika misalnya harga pasar itu dibawa dari harga pokok produksi atau break even point atau harga modal. Misalnya, ketika HPP atau BEP dalam 1 kg ayam sebanyak 20.000 rupiah misalnya, maka keuntungan yang akan didapatkan adalah ketika harga pasar di atas harga 20.000 per kilo. Begitupun sebaliknya, ketika harga pasar di bawah harga 20.000 tersebut, maka kerugian pasti akan dihadapi oleh peternak. Tapi tentunya kita berharap bahwa harga pasar itu selalu di atas dari harga pokok produksi. Tapi ingat,
harga ayam fluktuatif. Ketika Anda sebagai peternak bermitra dengan perusahaan, jika harga pasarnya di atas dari harga kontrak, maka potensi untuk mendapatkan bonus pasar itu bisa didapatkan oleh peternak. Tentunya tergantung dari kesepakatan harga dari peternak dengan perusahaan kemitraan. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya harga ayam dibawa dari harga kontrak, maka perusahaan akan tetap membeli atau membayar Anda sesuai dengan harga kesepakatan. Misalnya, harga kesepakatan atau harga kontrak itu 19.000, dan ternyata pada saat ayam Anda dipanen harganya dibawa dari harga 19.000, misalnya harga 15.000, maka perusahaan kemitraan akan tetap membayar Anda sesuai dengan harga kesepakatan, yaitu 19.000. Seperti itu. Ketika Anda sebagai peternak mandiri, jika harga pasar di atas dari harga pokok produksi, maka keuntungan akan sangat besar bisa Anda dapatkan sebagai peternak. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya harga pasar jauh murah dibawa dari harga pokok produksi, maka potensi kerugian akan Anda temui. Sekalipun performan, sekalipun ayam Anda bagus, tapi ketika misalnya harganya anjlok, harganya murah, maka kerugian bisa terjadi dalam pemeliharaan ayam broiler kita. Yang ketiga, anak buah kandang. Jika Anda sebagai peternak dan menggunakan sumber daya manusia atau tenaga kerja selain Anda, tentunya Anda harus bisa maksimal mengawasi, mengontrol dari anak buah kandang Anda atau ABK. Karena sering kita temui potensi kecurangan atau potensi penyalahgunaan saponak Anda itu bisa terjadi, ya. Bisa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh ABK. Tapi ini tetap kembali ke pribadi masing-masing ABK. Jadi Anda, Bapak Ibu sebagai peternak, betul-betul mengawasi sumber daya Anda dan anak buah kandang Anda. Tentunya pendapatan gaji atau pembayaran ke ABK itu betul-betul sesuai dengan kinerjanya, ya. Bagaimana Anda bisa betul-betul memenuhi kebutuhan atau keinginan atau mungkin gaji dari ABK Anda. Tentunya ini betul-betul disepakati dan tentunya ada kerjasama yang baik antara Anda sebagai peternak dengan ABK yang Anda gunakan. Seperti itu. Demikian video kali ini. Tentunya potensi yang sering ditemui atau sering dihadapi oleh peternak itu sudah saya sampaikan. Tentunya banyak potensi-potensi kecil yang bisa, ya. Tapi secara umum tadi ada 3 saya sudah sampaikan ke Anda Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjadi edukasi dan referensi untuk pemeliharaan ayam broiler Anda. Semoga semakin sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.